untuk digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Yang ada di grup di link Zoom ini, yang ada di Zoom ini pasti guru-guru dari tingkat satuan pendidikan SD sampai dengan SMA. Apapun pilihan model pembelajaran Bapak Ibu nanti, entah PBL, Discovery Learning, atau PJBL, pasti sudah dirancang di SD, SMP, dan SMA atau SMK. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah tahu dulu kerangka atau konsep pikirnya, ciri-ciri model pembelajarannya, baru nanti saya akan masuk ke dalam kategori. Ada beberapa kategori model pembelajaran. Saya mengutip dari teori Joyce Atwell. Di sana dia menuliskan apa? Model pembelajaran dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok utama. Ada yang namanya model pemrosesan informasi. Model pembelajaran apapun yang nanti Bapak Ibu pilih, pasti terjadi proses informasi. Di mana letak proses informasinya? Ketika dalam sebuah model yang Bapak Ibu pilih nanti ada penekanan. Bagaimana siswa menerima, mengorganisasi, dan menggunakan informasi. Ini bisa dilihat kalau Bapak Ibu nanti memilih metode atau model pembelajaran discovery learning atau inquiry learning. Oke, 1 menit lagi. Silakan menikmati makan dan minumnya. Lalu yang kedua, kategori yang kedua ada namanya model personal atau humanistik. Apapun yang nanti Bapak Ibu pilih, terutama nanti pada model-model pembelajaran yang saya pilih nanti hanya ada 3 karena kemarin kami bersepakat, saya dan Bu Irin bersepakat bahwa guru-guru khusus di modul untuk untuk PPG ini kita ajarkan 3 saja, PBL, Discovery Learning, dan PJBL. Nanti saya terangkan satu-satu. Ada yang namanya model personal atau humanistik. Model personal humanistik ini selalu berfokus apa? Pengembangan individu siswa secara pribadi. Pasti tujuan Bapak Ibu menyampaikan sebuah pembelajaran yang baik. Pasti ada ya, kalau di modul itu kan ada tujuan pembelajaran. Pasti mengarahnya pada perilaku siswa enggak Bapak Ibu? Perkembangan perilaku siswa enggak? Iya. Ya, Bu. Pasti. Ya, Bu. Ke perilaku siswa, Bu. Ini pasti ada unsur atau kategori model humanistik ini pasti harus ada. Lalu di dalam model atau kategori model pembelajaran juga ada yang namanya model interaksi sosial. Di mana di situ ditekankan bahwa apa? Pembelajaran itu harus berbasis kerjasama dan interaksi kelompok. Lalu ada model behavioristik. Menggunakan prinsip stimulus, respon, dan penguatan dalam pembelajaran. Nanti kalau PJBL berarti kan itu model-model pembelajaran berbasis proyek. Maka ketika Bapak Ibu nanti memilih model-model pembelajaran PJBL yang berbasis proyek, sifatnya harus kontekstual. Model berbasis proyek dan konseptual ini memadukan teori praktik dalam dunia nyata. Contoh nanti ketika Bapak Ibu memilih proyek PBL, pasti ada yang namanya juga contextual teaching and learning. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ini Bagaimana? mohon tolong interupsi. Mohon tolong host di situ mengeset hanya pembicara yang boleh share screen. Ini berkali-kali ada yang share screen, Ibu. Jadi bisa diatasi dari host. Terima kasih. Saya kebetulan tidak jadi hostnya. Mungkin saya bisa, Mbak Sylvie bisa membantu saya ya. Jadi Bapak Ibu, setiap model pembelajaran itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan
serta dapat diterapkan dalam situasi dan karakteristik tertentu. Maka nanti silakan Bapak Ibu sebelum memilih model-model pembelajaran, nanti Bapak Ibu ingat kembali yang saya sampaikan di awal. Kerangka konseptual apa yang akan saya rancang atau saya pilih dalam proses pembelajaran saya. Itu ya. Kita masuk pada model pembelajaran yang pertama. Model pembelajaran yang pertama saya memilih problem based learning atau yang disebut PBL. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan model pembelajaran ini. Saya akan memberikan definisinya dulu, apa itu PBL. PBL itu adalah model pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai pemicu utama dalam proses pembelajaran. Dalam PBL, siswa dihadapkan pada situasi atau permasalahan nyata yang harus mereka selesaikan, baik itu melalui investigasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Dilakukan secara apa? Pasti dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi. Kolaborasi. Model ini menekankan pada apa, Bapak Ibu? Menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pembelajaran berbasis pengalaman. Ya. Kalau di sini ditekankan pada bagaimana anak itu dihadapkan pada situasi, pasti dalam PBL itu ada cara-cara agar anak ini berkembang dalam berpikir kritisnya, memecahkan masalah. Maka dalam PBL selalu ada yang namanya sintak, langkah-langkah. Langkah-langkah PBL yang pertama pasti yang ada yang namanya orientasi terhadap masalah. Apa itu orientasi terhadap masalah? Guru menyajikan masalah yang relevan dan menantang pasti. Bapak Ibu sesuaikan nanti dengan tingkat satuan pendidikan yang Bapak Ibu ajar ya. Kalau SD, level anak SD itu seperti apa toh? SMP, SMA, SMK, silakan. Lalu yang kedua, untuk orientasi terhadap masalah ini, ada namanya peserta didik mengeksplorasi pemahaman awal tentang masalah-masalah yang Bapak Ibu tadi sampaikan di awal. Ini baru pada langkah atau sintak yang pertama. Orientasi terhadap masalah. Lalu yang kedua, organisasi dan definisi masalah. Dalam PBL, Bapak Ibu juga harus sudah mulai melatihkan kepada siswa bagaimana siswa menganalisa sebuah masalah dan mengajak mereka mendiskusikan apa yang mereka ketahui dan perlu diketahui. Peran guru di mana dalam sintak yang kedua ini, dalam langkah yang kedua ini? Guru bersifat membimbing mereka dalam menyusun hipotesis atau strategi pemecahan. Contohnya apa, Bu Nerita? Bisa Bapak Ibu memberikan contoh-contoh misalnya ya, dari YouTube, potongan artikel dari koran, atau apa saja yang sifatnya aktual. Iya. Lalu ada sintak atau langkah yang ketiga. Ada yang namanya investigasi mandiri atau kelompok. Kalau Bapak Ibu dalam PBL itu lebih menekankan gaya kelompok, maka nanti investigasi ini akan bersifat apa? Ditemukan di dalam kelompok. Tetapi kalau PBL ini dilakukan untuk mandiri siswa, berarti apa? Siswa secara mandiri. Dengan cara apa investigasi mandiri atau kelompok ini? Siswa mencari informasi tambahan. Tadi kan di sini sudah dibantu ya. Dibantu oleh guru ya, yang ini ya, membimbing tadi loh. Biasanya di sini pada investigasi mandiri atau kelompok ini, siswa mencari informasi tambahan. Melalui apa? Melalui berbagai sumber. Bisa buku, jurnal, wawancara, atau internet. Tergantung bagaimana siswa ini bereksplorasi untuk mencari
Kira-kira karena permasalahan ini aku membutuhkan apa ya? Lalu yang kedua, mereka menguji teori dan mengumpulkan data yang mendukung solusi. Data dan teori didapat dari mana? Dari berbagai sumber yang mereka cari. Maka Bapak Ibu, baik kalau Bapak Ibu menerapkan PPL, Bapak Ibu juga tidak boleh miskin dengan rujukan. Semakin Bapak Ibu miskin dengan rujukan, nanti kasihan siswanya. Wong sifat dari PBL itu bagaimana siswa diajak untuk menggali kok, memecahkan suatu masalah secara kritis. Sekarang kan banyak ya Bapak Ibu bisa cari jurnal-jurnal itu dari Google Scholar. Atau kalau kesulitan di Google Scholar, cari di Google. Ketik saja misalnya apa permasalahannya, diajari siswanya. Carinya di sini, kata kuncinya ini untuk mencari, dan seterusnya. Lalu sintak yang keempat ada namanya pengembangan dan pengujian solusi. Setelah tadi siswa mencari informasi dari berbagai sumber, lalu dia mulai mengumpulkan data untuk kira-kira solusinya apa ya. Lalu siswa itu mulai dengan mengembangkan dan menguji solusi. Pada sintak ini, apa yang dikerjakan siswa? Siswa menyusun solusi berdasarkan data yang dikumpulkan. Lalu yang kedua, mereka mempresentasikan temuan mereka dan mendapatkan umpan balik. Setelah mereka menemukan secara baik itu mandiri atau kelompok, lalu mereka biasanya akan presentasi, memaparkan apa yang dia dapat. Apakah nanti setelah itu apa Bu yang dikerjakan? Ya pasti yang dikerjakan dia mendapat umpan balik. Entah dari teman-teman satu kelasnya atau dari kelompok-kelompok lain. Lalu sintak yang berikutnya apa? Evaluasi dan refleksi. Di sini siapa yang berperan dalam model PBL pada evaluasi dan refleksi? Dua-duanya, guru dan siswa mengevaluasi proses pembelajaran dan solusi yang dihasilkan. Lalu tugas siswa apa? Siswa merefleksikan apa yang telah dia dapat, apa yang telah dia gali, bagaimana hal itu dapat terjadi dan diterapkan dalam konteks lain. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah model dari PBL beserta sintaknya. Langkah-langkahnya, karena suka tidak suka nanti dalam modul ajar Bapak Ibu harus memilih satu metode pembelajaran yang akan dipilih. Gitu ya. Lalu saya masuk pada model pembelajaran yang kedua. Model pembelajaran yang kedua ini adalah discovery learning. Saya berikan petunjuk di situ dari definisi dari discovery learning itu apa? Discovery learning itu adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan prinsip oleh siswa. Melalui apa? Eksplorasi dan investigasi. Dalam model ini, siswa tidak diberikan informasi langsung oleh guru, tetapi didorong untuk menemukan solusi, pola, atau prinsip melalui apa? Pengalaman belajar. Penekanan discovery learning berbeda dengan PPL. Kalau di PPL tadi penekanannya bagaimana siswa itu memecahkan masalah secara kritis. Tetapi kalau discovery learning menekankan pada apa? Eksplorasi dan pemecahan masalah oleh siswa secara mandiri. Berikut saya sampaikan kepada Bapak Ibu langkah-langkah dalam discovery learning atau sintak dari discovery learning. Ada yang namanya yang pertama stimulasi. Dalam stimulasi, guru memberikan stimulus. Berupa apa? Bisa fenomena yang terjadi di sekitar
atau fenomena-fenomena yang sedang hangat-hangat dibicarakan dalam masyarakat misalnya. Lalu ada pertanyaan yang bisa memantik rasa ingin tahu, lalu siswa ingin menggali lebih dalam. Itu juga bisa. Supaya apa? Atau situasi-situasi yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat yang membangkitkan rasa ingin tahu oleh siswa. Ini namanya stimulasi. Discovery learning menekankan stimulasi Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Ketika anak sudah diberi stimulus, pasti dia harus mulai mengidentifikasi masalah. Yang pertama apa? Siswa mengidentifikasi masalah berdasarkan stimulus yang diberikan. Lalu tugas guru apa dalam discovery learning ini? Guru membantu siswa dalam merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Setelah anak belajar mengidentifikasi masalah, lalu pada sintak yang ketiga ada yang namanya pengumpulan data. Pada discovery learning, tugas siswa dalam pengumpulan data ini apa? Siswa mengumpulkan informasi melalui apa? Observasi, eksperimen, studi literatur, atau pengamatan. Lalu peran guru dalam pengumpulan data apa? Sebagai fasilitator. Bapak Ibu ngajari langkah-langkah atau instrumen apa yang harus dibuat oleh siswa sebelum melakukan observasi misalnya. Guru memberikan instrumen atau memberikan contoh-contoh instrumen sebelum siswa melakukan eksperimen dan seterusnya. Atau ketika siswa mau studi literatur, silakan guru memberikan kamu cari aja di misalnya Google. Nanti kata kuncinya ini, atau kamu cari aja di buku ini, buku itu. Ini peran guru pada pengumpulan data. Dalam discovery learning, setelah data dikumpulkan, ada yang namanya pengolahan data. Ada data processing. Pengumpulan data ini, apa Bu yang harus dikerjakan oleh siswa? Setelah data dikumpulkan, siswa mulai menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, mereka mencoba menemukan pola atau konsep baru dari data yang dia hasilkan. Dalam discovery learning, setelah data dikumpulkan, selalu harus ada yang namanya verifikasi atau pembuktian. Siswa menguji dan memverifikasi kesimpulan yang diperoleh dengan teori yang ada. Lalu apa tugas guru? Guru membantu dalam klarifikasi konsep yang ditemukan. Apakah temuan yang mereka temukan itu sudah selaras atau sesuai dengan teori yang Bapak Ibu tahu? Jangan-jangan nanti dia melakukan pengamatan atau fenomena sosial, tapi ternyata teorinya salah. Harusnya teori sosial, dia memakai teori yang lain misalnya. Ini tugas guru di sini pada saat pembuktian. Lalu ada yang berikutnya yaitu sintak yang berikutnya adalah generalisasi. Setelah ada pembuktian, lalu sudah sesuai teori, siswa mulai apa? Menyimpulkan konsep atau prinsip umum yang dapat diterapkan dalam konteks-konteks yang lain. Guru memberikan apa? Umpan balik terhadap temuan siswa. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan umpan balik dalam, oke, Pak, pengamatanmu sudah cukup baik. Tetapi misalnya ya Bapak Ibu, ini hanya misalnya, Bapak Ibu lebih berpengalaman dalam prakteknya. Tetapi mungkin harus diperjelas lagi konteks-konteks permasalahan yang ada misalnya. Ini tugas guru di generalisasi. Setelah semua tercapai, apa konsep
dan hasilnya, lalu guru memberikan umpan balik terhadap hasil karya siswa. Kita masuk pada project based learning. Ini model yang ketiga, model terakhir. Definisi dari project based learning atau PJBL, selalu model pembelajarannya itu berbasis pada sebuah proyek. Berbasis pada proyek sebagai apa? Sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada model PJBL ini, siswa diberi tantangan atau tugas yang kompleks. Yang membutuhkan apa? Membutuhkan penelitian, rancangan, pengembangan, dan penyajian hasil. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk atau solusi nyata. PJBL itu selalu sifatnya integrasi sebuah proyek. Sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini kalau yang disebut PJBL. Selalu kalau Bapak Ibu memberikan proyek kepada siswa, maka Bapak Ibu sebetulnya setelah menerapkan model pembelajaran PBL. Cuma apakah Bapak Ibu ketika memberikan model pembelajaran PJBL ini sintaknya sudah betul? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Saya ini selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, dalam semua mata kuliah saya itu mengarahnya pada project based learning. Karena saya berharap guru-guru nanti menjadi guru yang terampil, bukan hanya pintar dalam secara konsep, tetapi bagaimana dia harus bisa menghasilkan sebuah project dalam satu mata kuliah. Saya harap nanti para guru juga setelah ngerti, setelah bertambah ilmunya, saya berharap para guru mengarah pada PJBL. Apa saja yang ada dalam langkah-langkah PJBL? Yang pertama, Bapak Ibu harus mengarahkan siswa pada penentuan pertanyaan yang mendasar. Bagaimana caranya? Guru menentukan pertanyaan atau topik proyek yang relevan dengan kehidupan nyata atau yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Saya tidak tahu kalau konteksnya pendidikan agama Katolik, silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang sedang menjadi hangat di dalam gereja Katolik misalnya. Lalu siswa memahami tujuan proyek. Maka dalam menentukan pertanyaan mendasar ini, peran guru menjadi kunci. Karena tanpa pemahaman yang betul yang diberikan oleh guru, nanti tujuan proyek yang dihasilkan oleh siswa pasti tidak terwujud. Maka kalau tadi dalam PJBL dan Discovery Learning, guru itu sifatnya fasilitator. Tetapi dalam PJBL, guru menjadi penentu pertama kali. Karena guru menentukan dulu proyek apa yang akan dibuat oleh siswa. Dengan cara apa? Menentukan proyek atau pertanyaan atau topik proyek yang relevan. Lalu memberikan pemahaman. Supaya apa? Siswa memahami. Sebetulnya guruku ini aku itu membuat proyek apa sih? Apakah ada kaitannya dengan kompetensi yang akan nanti dipelajari oleh siswa? Pada langkah atau sintak yang pertama, guru menjadi kunci penting. Lalu yang kedua, perancangan proyek. Siswa merancang proyek yang akan dikerjakan, misalnya apa? Eksperimen, portofolio, digital, atau presentasi. Ketika Bapak Ibu di sini nanti meminta anak-anak membuat proyek, tolong Bapak Ibu guru memberikan arahan dan batasan yang jelas terhadap rancangan proyek yang dikerjakan oleh siswa. Pada PJBL itu selalu ada yang namanya penyusunan jadwal. Tidak ada yang namanya PJBL itu dikerjakan suka-suka, karena ini berbasis proyek, harus ketat Bapak Ibu ya.
Harus ada minggu pertama, misalnya anak-anak apa. Tergantung proyek yang Bapak Ibu pengen berikan kepada siswa. Misalnya, oh PJBL ini bisa digunakan dalam dua mata, dua pertemuan misalnya. Atau 3 pertemuan. Nanti Bapak Ibu silakan menentukan tergantung proyek-proyek apa yang dikerjakan. Apakah proyek itu bisa hanya 1 kali pertemuan selesai, atau 2 kali pertemuan selesai, atau bahkan 1 semester selesai. Saya menceritakan pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian disertasi saya di Sekolah Ciputra Surabaya. Anak dari SD sampai dengan SMA setiap tahun harus memiliki proyek mandiri yang berkaitan dengan entrepreneur. Apakah proyek itu selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Mereka menyelesaikan proyek itu 1 tahun. Awal semester sampai dengan bulan ketiga mereka hanya merancang atau hanya menentukan proyek apa yang akan mereka buat. Lalu nanti di bulan keempat sampai dengan kelima mereka merancang proyek. Lalu bagaimana guru itu setiap kali sampai 1 tahun itu mengkontrol lewat apa? Penyusunan jadwal ini, schedule mereka. Nanti di akhir tahun mereka ada namanya expo. Semua siswa memamerkan hasil dari proyek yang sudah ditentukan selama 1 tahun. Begitu terus dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Kalau yang SMP dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Kalau SMA kelas 1 SMA sampai dengan 3 SMA. Dia kerjakan begitu terus. Akhirnya apa? Anak-anak lulusan dari Sekolah Citra Berkat Surabaya pasti menjadi entrepreneur pasti. Karena ini guru-gurunya tidak memakai model-model pembelajaran yang lain, dia hanya menggunakan model pembelajaran PJBL. Bukan itu hanya untuk proyek ini, enggak. Di setiap mata pelajaran mereka menggunakan model PJBL. Iya. Kalau tadi di sana sudah menyusun jadwal, Bapak Ibu, lalu ada pelaksanaan proyek. Di mana letaknya? Ada namanya monitoring. Siswa mengerjakan proyek dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Selalu ada yang namanya monitoring dalam sebuah proyek. Lalu yang kedua apa? Mereka mengumpulkan data, melakukan eksperimen, atau membuat sebuah portofolio. Yang keempat apa? Pengujian hasil dan refleksi. Ada saat siswa harus mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas misalnya. Atau kalau Bapak Ibu mau ya diekspokan di sekolah. Lalu guru dan teman-teman makanya apa? Memberikan umpan balik konstruktif. Lalu yang terakhir evaluasi pengalaman. Selalu pada tahap PJBL ini hasil akhirnya apa? Refleksi. Refleksi siswa terhadap apa? Bukan hasil, tetapi refleksi siswa terhadap proses yang telah mereka lalui dalam apa? Pelajaran yang sudah diperoleh melalui proyek-proyek yang sudah diberikan oleh para guru. Lalu peran guru dalam evaluasi apa? Mengukur ketercapaian proyek siswa dengan tujuan pembelajaran yang ada. Bapak Ibu, ini adalah 3 model pembelajaran yang kami pilih. Tetapi khusus untuk PPG ini, Bapak Ibu hanya kami minta memfokuskan pada 2 saja, yaitu PJBL untuk modul ajarnya, lalu Discovery Learning untuk PTK-nya. Bu, apakah nanti di PTK saya juga boleh memakai PJBL atau PBL? Boleh. Ya, Bapak Ibu, ini saya stop dulu. Saya mau menekankan lagi di mana Bapak Ibu meletakkan model pembelajaran itu dalam
model dalam modul ajar. Bapak Ibu, saya ini men-share-kan contoh modul ajar dari mahasiswa saya. Kebetulan semester ini saya belajar microdosing, jadi gimana toh Bapak Ibu harus meletakkan model pembelajaran itu? Nah, Bapak Ibu dalam modul pasti Bapak Ibu akan menuliskan model pembelajaran apa yang dipilih. Maka di sini model pembelajaran yang dipilih PBL. Lalu di mana Bu Nerita cara meletakkan nanti sintak-sintak dari PBL? Pasti pada kegiatan pembelajaran di sini. Misalnya ya, ini kan dia fase D. Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama itu 2CP. Ya inilah kegiatan pembuka lah ya Bapak Ibu. Lalu kegiatan PBL-nya diletakkan di mana? Pada kegiatan inti. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, nanti dalam membuat modul, ketika Bapak Ibu sudah menentukan model pembelajarannya, maka sintak itu harus dirancang di mana? Pada kegiatan inti. Coba kita cek, kalau tadi di modul belajar ini dia mengatakan memakai model pembelajaran PBL. Maka kita cek, apakah betul di modul belajarnya ini dia sudah menuliskan sintak dari PBL. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Betul ya? Lalu ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pembimbing penyelidikan kelompok. Oke, ini sintaknya ya dari PBL yang sudah saya terangkan tadi. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tuh. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Artinya yang ditulis oleh mahasiswa ini dalam modul ajarnya, tadi dia di atas mengatakan bahwa dia menentukan bahwa saya menggunakan model pembelajaran PBL, maka pada kegiatan inti, Bapak Ibu harus menerapkan sintak dari PBL di sini. Ya, nih nanti, ya ini kan kegiatan pembelajaran. Ada pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Model pembelajaran dan sintaknya diletakkan pada kegiatan inti. Di sini. Silakan, apakah ada pertanyaan dari yang saya sampaikan Bapak Ibu? Gantian Bapak Ibu yang berbicara. Mohon maaf Bu, tadi bertanya Bu Nerita. Ya. Mohon tulang, tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada penekanan baik dalam materi modul ajar sama PTK. Tadi kan kalau nggak salah penangkapan saya tadi, kita modul ajar menggunakan modul pembelajaran PJBL Bu ya? Oh sorry, maaf Pak, saya yang keliru. PBL kemarin. PBL. Ya, yang Dan dari kalau nanti pas PTK mungkin bisa, kalau mau tetap menggunakan PBL boleh, atau kalau nanti Bapak Ibu pengen eksplorasi boleh menggunakan discovery learning. Kami memang tadi kemarin saya bersepakat dengan Bu Iren, kami tidak meminta Bapak Ibu di PJBL karena itu terlalu susah dengan waktu Bapak Ibu yang singkat. Iya betul, PBL. Jadi PTK dan modul ajar. Ya. Berarti Izin bertanya Bu. Ya silakan. Berarti Pak, boleh. Bapak tadi belum selesai rasanya bertanya. Bagaimana Pak? Ya jadi kesepakatan bahwa modul ajar dan PTK menggunakan model pembelajaran PBL Bu ya. Boleh PBL, yang PTK boleh PBL, boleh discovery learning Pak. Yang PTK loh ya. Iya, oke. Tapi yang modul ajar PBL saja. Oh iya.
Baik, cukup Supaya jelas Bu. Terima kasih. kami membantu Bapak Ibu supaya tidak terlalu yang rumit. Tadi kalau Bapak Ibu lihat sintaksnya kan PJPL butuh waktu ya. Butuh waktu yang Itu kan, lama, betul ya. maka tadi Halo, di dalam Bu. modul ajar saya Halo, Bu. contohkan hanya Iya, Bu, PBL Bu. saja. Baik, Halo, terima kasih Bu. Bu. Ya, Bu. silakan. Halo, Ah, saya Bu. Pak Jansen Dahi, Bu. Halo, Ya, Pak, halo. silakan. Bu. Ah, ngomong. pertanyaan saya, Bu, dari Pak Jansen ini, Bu. Ya, silakan Bapak. Silakan. Ini kan soal PTK, Bu. Jadi kami tidak semuanya punya pengalaman membuat PTK, Bu. Tapi inilah pengalaman perdana mungkin untuk sebagian di antara kami. Mungkin ada juga kawan-kawan yang sudah pernah buat PTK. Kira-kira, Bu, kalau dia dengan mengambil model discovery learning dengan PBL, kira-kira PTK-nya kira-kira gimana ya, Bu? Karena kami pun bingung untuk kami yang sebagian belum pernah lah. Harus saya jujur dengan itu. Begitu. Bapak Ibu sekarang kan masih pada tahap modul. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di jadwal yang sudah kami berikan, di sana kan ada pelatihan membuat PTK oleh Viren ya. Nanti harus bermuara pada Bapak Ibu membuat artikel. Ini penting karena di dalam UKIN Bapak Ibu tanpa memiliki artikel, Bapak Ibu pasti nilainya akan jatuh. Kami sudah menyelenggarakan PPG dari 2022. Kami juga sedang mencari solusi-solusi apa yang bisa kami tempuh untuk membantu Bapak Ibu agar tetap memiliki publikasi. Kalau UKIN kita membuat artikel juga, Kak. Ibu tolong didengarkan dulu. Maka kalau tadi pertanyaan Bapak, bagaimana Bu, saya tidak punya pengalaman. Tadi Bapak lihat di jadwal yang sudah kami berikan. Di sana kan ada pelatihan PTK oleh Bu Iren. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Rasanya ada 2 kali pertemuan dengan beliau ya, membuat PTK ya. Nanti pasti diajari Pak, bagaimana caranya membuat PTK mulai dari tentuan judul, pendahuluannya, nanti kajian teorinya seperti apa, metodologinya seperti apa, lalu nanti diajari juga bagaimana Bapak Ibu mengolah hasil, membuat pembahasan. Nanti ada Suster Franciana yang akan memberi Bapak Ibu bagaimana menggunakan Mendeley, cara mencari literatur dan seterusnya. Jadi Pak Jansen, Bapak Ibu yang merasa belum memiliki PTK nggak usah takut, ada jadwalnya Pak. Ya betul memang, Bu, tapi maksud saya kan ibaratnya kan kita juga harus memperbanyak literasi mulai dari sekarang, Bu. Karena kan soal waktu juga kan. Nah, juga saya punya pengalaman membaca di Google misalnya ya, dalam memberi judul PTK itu misalnya meningkatkan motivasi siswa melalui metode discovery learning. Nah, misalnya itulah judulnya. Nah, apakah kira-kira begitukah bentuk judulnya sejauh pengalaman yang Ibu hadapi dengan mahasiswa itu, maksud saya, Bu? Luar mana? Judul PTK itu pasti ada yang namanya meningkatkan motivasi belajar siswa. Meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Begitu, Pak. Dikaitkan dari ajar. Kalau ini nanti Bapak Ibu kaitkan aja dengan modul ajar Bapak Ibu. Nanti diajari Pak, enggak usah khawatir. Masalahnya jantung kami udah deg-degan ini, Bu. Kita fokuskan dulu Bapak Ibu bertanya soal model pembelajaran ya untuk sore ini ya. Kembali ke konteks, Bu. Iya. Ya, silakan. Ibu, kita Saya hanya menjawab ketika Bapak Ibu bertanya tentang metode atau model-model pembelajaran. Saya tidak menjawab di luar itu. Baik, Bu. Boleh bertanya? Ya, silakan, Bu. Ini Bu, kemarin kita kan udah dikasih contoh modul
PBL oleh Ibu Iren. Bolehkah kami meminta contoh dari yang satu lagi yang apa discovery learning dari Ibu? Bolehkah? Bapak Ibu, yang digunakan untuk modul ajar itu selalu PBL dari batch 1 sampai dengan yang sekarang. Iya, itu memang udah ada. Ya, Udah ada. Bapak Maksudnya Ibu, untuk pengetahuan kita aja, Bu, gitu. ya nanti saya Untuk kita beri. tahu. Oh, makasih, Bu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Baik. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Pak. Siapa ini? Maaf, belum ada kameranya. Ya, silakan Pak Ronald. Begini, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa model pembelajaran memang, tapi yang saya dengar dari Ibu tadi, kita hanya menggunakan satu, yaitu PBL. Begitu ya, Bu? Ya, betul. Dan Ini untuk cara kami memudahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Kebetulan saya sedang membuat penelitian tindakan kelas yang diharuskan oleh yayasan dengan model pembelajaran STAT. Itu tidak bisa digunakan kemudian, Bu, atau memang harus kita tetap di PBL, begitu untuk kepastiannya, Bu. Bagaimana Pak bisa diulang pertanyaan yang terakhir? Tolong Bapak Ibu yang lain, kalau merasa tidak butuh, boleh keluar dari Zoom. Aku cuma 10 menit. Ya, kasihan teman-teman Bapak Ibu guru yang memang butuh. Izin, Bu. Apakah kemudian memang satu-satunya yang kita gunakan itu untuk modulnya dan juga untuk penelitiannya memang harus PBL ya, Bu, ya? Iya, Pak. Untuk membantu khusus PPG ini ya, Bapak Ibu ya, kami membatasi supaya Bapak Ibu lebih fokus. Terima kasih, Bu Nerita. Terima kasih, Bu. Sudah jelas, Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan. Permisi, Bu, mohon izin saya. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan saya, Bu, berkaitan dengan ketiga model pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Mohon sedikit pencerahan, Bu, soal kelemahan dari masing-masing model pembelajaran ini sehingga dalam prakteknya ketika kami memilih model pembelajaran itu tidak keliru gitu, Pak. Ya. Mohon penjelasan atau pencerahan. Terima kasih, Ibu. Ya. Bapak Ibu, memang di kelemahan PBL itu anak hanya sekedar kayak menganalisa permasalahan-permasalahan yang mungkin tadi sudah ditentukan di awal. Misalnya ya, Bapak Ibu misalnya mau meminta anak untuk model PBL dengan melihat memecahkan masalah misalnya tentang kasus bullying di sekolah misalnya. Dia hanya sampai tahap bagaimana dia menganalisa lewat apa, dari sumber-sumber, lalu menarik sebuah analisa yang dijadikan sebuah kesimpulan. Jadi kelemahan dari PBL itu hanya sifatnya itu saja, memecahkan suatu masalah lewat analisis. Lalu kalau dari discovery learning, nanti kalau di situ kan memang anak diajak untuk eksplorasi. Makanya adalah ketika Bapak Ibu di eksplorasi tadi tidak memberikan pemahamannya awal yang betul, pada saat mereka orientasi juga tidak bisa tepat. Maka tadi saya harus sampaikan ke Bapak Ibu ya, tadi ketika Bapak Ibu meminta discovery learning, maka instrumen yang harus diberikan kepada siswa sebelum mereka berobservasi atau melangkah ke yang lebih jauh lagi itu harus sudah dilihat, diberi diberi bantuan. Karena anak-anak itu kan kalau eksplorasi tanpa ada guru yang membimbing ya enggak bisa. Lalu yang PJBL tadi juga sama, PJBL itu kuncinya ada di guru. Pemahaman awal semua harus berangkat dari guru.
Jadi kalau bertanya Bapak Ibu bertanya kalau kekurangan dari tiap-tiap masing-masing ya pasti tergantung bagaimana nanti Bapak Ibu mempraktekannya di kelas atau di mata pelajaran Bapak Ibu. Materi yang Bapak Ibu pilih. Kadang materi ini tidak cocok di PBL, cocoknya Discovery Learning. Kadang materi ini tidak cocok di Discovery, dia hanya mungkin lebih cocok kalau di PBL. Begitu Pak jawaban saya. Bu, izin Bu, saya boleh minta penjelasan ulang langkah-langkah PBL Bu, belum terlalu paham. Pak? Langkah-langkah di PBL. Saya bagikan Bapak Ibu ya, jangan khawatir tadi apa namanya PowerPoint saya masih sampai. Boleh minta ulang penjelasan langkah-langkah PBL saya itu apa? PBL. Yang penting, paling penting, Bapak Ibu tidak salah meletakkan di mana model pembelajaran itu. Tadi sudah tahu ya, pada modul, pada kegiatan ini. Ya Bapak Ibu ya. Nanti. Paham ya? Putus-putus Bu. BerPTK. Ibu ada pertanyaan dari sini Bu. Ibu. Ya silakan. Izin tanya Bu. Melanjutkan pertanyaan Saudara Petrus tadi, Bapak Petrus tadi bahwa pasti di setiap metode ini ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu Ibu juga sampaikan bahwa kita harus pandai untuk menentukan hubungan materi dengan metode ini. Lalu yang mau saya tanyakan Bu, kira-kira apa kiat-kiatnya atau triknya biar kita mencocokkan dan sesuai antara materi dan metodenya. Terima kasih Bu. Dari Bapak Ibu lihat CP dan TP dan tujuan pembelajarannya dulu toh Pak. Tujuan pembelajarannya apa? Kalau anak hanya menganalisa ya pakai PBL cukup. Maka kalau dalam menentukan model pembelajaran Bapak Ibu harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan. Itu mengharapkan siswa sampai pada apa? Apakah hanya kalau di taksonomi belum ya? Apakah hanya C1, C2, C3, dan seterusnya. Terima kasih Bu. Ya. Tanya Bu. Ya, di tujuan pembelajarannya ya. Atau kompetensi apa yang mau dihasilkan dari siswa. Jadi dari kompetensi apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, dari situlah Bapak Ibu bisa menentukan model pembelajaran yang tepat untuk siswa. Sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajar. Gitu. Tanya Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Izin tanya. Ya Bapak Ibu, kita akan berakhir 1 menit lagi ya, karena kampus kami mau tutup. Izin tanya Bu, izin Ya. tanya. Silakan Ya. Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Risaryani dari SMK Negeri 2 Moratewe, Kalimantan Tengah. Terima kasih Bu untuk dipermudah kami mahasiswa PPG sudah diberi pilihan satu tadi. Terima kasih untuk metodenya, modelnya bahwa PBL untuk modul ajar. Tapi yang ingin saya tanyakan, nanti berkaitan dengan PTK itu kan ada 2 siklus. Nah, siklus 1 itu kan nanti apakah boleh di 2 siklus itu nanti ketika memberi pembelajaran kepada siswa itu, bolehkah metodenya sama Bu? Metode PBL saja. Bolehkah Bu? Untuk PTK. Ini ya Bapak Demikian Ibu, Bu PTK. pertanyaan. Ya, terima kasih Bu. Kalau Ibu bertanya pada saya boleh atau tidak ya tergantung dari PTK yang Bapak Ibu ingin amati. Saya nggak bisa jawab boleh tidak. Bisa jadi loh Bapak Ibu, pada siklus yang pertama ternyata PBL tidak cocok. Tapi pada siklus yang kedua, Discovery Learning lebih cocok. Atau bisa jadi PBL dan PBL di siklus 1 dan siklus 2 ternyata dua-duanya cocok. Cuma nanti di penekanan pada pengorganisasian tadi misalnya, atau pemilihan dari materinya yang harus dibedakan, atau pemecahan masalahnya yang harus dibedakan. Itu yang tahu saya, ya nanti. Kan saya sudah berpikir Bu,
mungkin metodenya sama tapi materi berbeda untuk modul ajarnya untuk di PTK, Bu. Apakah boleh begitu, Bu? Ya nanti dilihat Bu, judulnya kan saya belum tahu judulnya apa. Ya misalnya tentang motivasi, Bu, dan hasil belajar. Boleh saja, maka nanti dicari yang cocok Bu. Ya. Biasanya kalau di PTK itu kan materi yang sama, tapi nanti metode yang paling cocok apa. Gitu kan? Kalau kira-kira tentang motivasi tadi Bu, sama hasil belajar itu yang cocok apa? Biar dapat arahannya, Bu. PBL bisa Bu. Aduh, nggak dengar, Bu. Nggak dengar, Bu. Pakai PBL itu bisa Bu. Asal benar-benar perhatikan sintaknya ya. Bu. Soal PTK baiknya dibahas di sesi berikutnya Bu ya. Kalau karena Ibu ini kita jangan campur aduk dulu, kita fokus di metode pembelajaran dulu untuk PTK kalau boleh. Kan ada sesi berikutnya ya Bu ya. Jadi kita fokus di situ. Ya, tapi ini kan berkaitan nanti Pak, karena Ibu Iren kan sudah menyatakan bahwa modul ajar yang kita gunakan ini harus sama, baik itu video pembelajaran dan di di PTK itu yang sehingga saya menanyakan ini Pak. Mohon maaf kalau salah. Ya, tapi kan narasumber PTK yang bisa memberi penekanan nanti Bu, narasumber yang bagian PTK yang memberikan penekanan, kita mengerti Bu Nerita mungkin nggak bisa menentukan ya karena bukan narasumber dari PTK. Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu kalau bertanya itu nanti kan ada sesinya. Jadi biarkan Ibu ini dulu menjelaskan materi yang disampaikannya. Biar kelar gitu. Lanjut, Ibu Nerita, bukan Ibu ini. Ya nanti Bapak Ibu bertanyanya tentang metode ya, model ya. Nanti ketemu lagi dengan saya ketika nyusun jurnal. Begitu Bapak Ibu, apakah cukup ya? Cukup Bu. Lanjut Bu, lanjut. Cukup. Ya. Nanti saya berikan Contohnya Bu ya, sharekan contoh ya Bu. Silvi bisa Makasih Bu. Lanjut aja Bu. Terima kasih. Bagikan bagikan materi ya Bu. Kirim linknya Bu. Kirim linknya. Terima kasih Bu Nerita. Sudah mengisi presensi. Siap, sudah Bu. Sudah. Bapak Ibu dengarkan saya sudah mengisi presensi. Ada presensi. Belum Bu. Linknya Bu. Belum Ibu. Ada link presensinya. Belum ada link presensi. Linknya di chat ada itu. Ibu dengarkan dulu. Sudah isi Bu, sudah isi. Kirim ulang Bu. Bapak Ibu dengarkan dulu lah, jangan Bapak Ibu dulu ngomong ini semua. ada arahan dari admin kami untuk mengisi presensi, tolong didengarkan. Kami melihat kehadiran Bapak Ibu di presensi dari setiap sesi. Silakan Mbak Silvi untuk memberikan informasi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Narita. Baik. Link sudah saya kirimkan melalui chat tadi. Sudah saya kirim ulang lagi. Barangkali Bapak Ibu belum mengisi, dimohon untuk segera mengisi. Begitu. Sekarang ya karena sudah jamnya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Karena tadi sudah diawali dengan berdoa, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Salam Maria, saya pimpin. Dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Di grup pengumuman lah Bu, link presensinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, amin. Presensi sudah. Presensi. Kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Yang Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Terima kasih Bu Nerita. Sembiring. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Selvi. Matikan kamera sudah. Terima kasih Bu Selvi. Garut-garut hadir Bu. Pak Yohanes Puji. Akan ribu-ribu. Tombol bawah. Terima kasih Bu Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Mana Jansen lagi? Mana? Panggal sebentar kita di. Jangan lupa pennya, Bu. Terima kasih Bu Guru. Oh iya, Absen. ada namanya kan ya? Romel Sembiring. Mana absen mana? Iya, dicek mana? udah. Filenya Bu, yang belajarnya yang PSD. Absennya lo, absennya Bu.